Yo, balik lagi sama gue di channel Valentina. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan hari ini, di pagi ini gue bakalan mengupdate lagi untuk si Luna, kemudian BTT dan VD. Ada informasi apa yang cukup menarik yang akan saya bagikan atau saya sharingkan di video kali ini. Nah, setelah video ini nanti baru saya akan upload mengenai Bitcoin-nya gitu ya. Dan setelah Bitcoin nanti akan saya upload sesuai janji saya di video kemarin ya. Akan upload untuk rekomendasi koin kripto ya, yang masuk ranking top 11 sampai urutan 20. Berarti kalau top 11 itu mulainya dari Polkadot sampai di ini ya, Leo ini tuh. Nah, nanti akan saya bagikan beberapa koin yang bisa mungkin kalian pertimbangkan gitu ya. Nah, di antara ranking 11 sampai 20 ini. Nah, itu akan saya upload setelah upload video Bitcoin hari ini. Nah, info yang pengen saya sampaikan untuk si Terra Luna ini datangnya dari Instagram resminya Indodax ya. Walaupun beberapa saat lalu Instagramnya Indodax ini sempat hilang, cuman udah balik lagi. Dan sebelum istilahnya melangkah lebih lanjut mengenai si Luna ini, saya juga mau mengucapkan untuk selamat Hari Raya Waisak buat teman-teman yang merayakan, oke? Nah, di sini langsung aja ya informasinya. Luna per USDT ya. Nah, ini sehubungan dengan dihentikannya transaksi perdagangan aset kripto Luna di market IDR pada Jumat 13 Mei 2022 pukul ini jam 8 ya, disebabkan oleh ketidakstabilan jaringan Terra. Maka sebagai langkah preventif untuk melindungi aset member, Indodax memutuskan untuk melanjutkan kembali perdagangan aset kripto Luna di market USDT. Langkah ini dilakukan atas keputusan validator blockchain Terra untuk melanjutkan produksi blok yang menonaktifkan pertukaran on-chain dan menutup saluran IBC. Nah, ini ada informasi selengkapnya, bisa kalian langsung kunjungi untuk di blognya Indodax ya, teman-teman. Jadi memang istilahnya bisa diperjualbelikan kembali Luna per USDT di Indodax, teman-teman. Nah, ya, jadi ini adalah informasi yang cukup menarik yang datang dari si Indodax. Jadi yang nanyain kemarin itu, aduh ini gimana ya, saya ada Luna di Indodax, apakah bisa diperjualbelikan kembali? Yes, ini akan bisa diperjualbelikan kembali, tapi pairnya ini pair USDT, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan kalian mau lihat di sini ada informasi lengkapnya, kita tinggal salin aja. Kemudian kita buka di sini ya, sebentar. Nah, ini ya teman-teman ya, kalau misalkan dibuka untuk website yang tadi ya, linknya di sini pairing Luna USDT tersedia di Indodax ya. Ini infonya ini 16 Mei 2022. Jadi ini blognya indodax.com. Jadi di sini kita bisa baca ya, bagi para member Indodax yang memiliki aset kripto Luna, harap dia perhatikan bahwa ini pertama, Indodax menutup aktivitas perdagangan aset kripto Luna pada market IDR dan akan membukanya kembali di market USDT per Selasa tanggal 17 Mei 2022 pukul 16 WIB. Ya, kemudian deposit dan penarikan aset kripto Luna telah dibuka. Sebelum melakukan transfer aset kripto Luna yang dimiliki baik dari maupun ke exchange lain, mohon pastikan alamat wallet yang dituju sudah benar. Lalu yang ketiga, sebagai produk investasi yang memiliki fluktuasi tinggi, Indodax menghimbau para member sekalian untuk melakukan riset terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi di aset kripto. Nah, jadi ini istilahnya announcement kembali ya dari blognya yang lebih jelas dan lebih lengkap ya. Jadi kalian kalau misalkan masih penasaran bisa langsung kunjungin aja di blognya Indodax resmi yang mengenai si Luna pairing USDT ini. Ya, tadi informasinya sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Nah, kemudian apalagi nih untuk BTT sama si VD. Nah, ini langsung aja ke Instagram resminya si Pak Oscar Darmawan ya. Jadi di mana ini adalah CEO-nya dari si Indodax atau bosnya Indodax lah ya. Jadi akan saya coba setel atau bagikan ke teman-teman sekalian. Buat yang belum tahu, jadi saya sharingkan ya. Ini juga sekalian saya iniin dah. Halo semuanya, para trader aset kripto. Indodax sebagai marketplace yang mempertemukan pembeli dan penjual aset kripto tidak akan pernah memberhentikan perdagangan token aset kripto apapun, atau lebih dikenal dengan delisting. Kecuali apabila aset kripto tersebut memenuhi salah satu dari 4 faktor berikut. Faktor pertama, apabila ada kegagalan sistem blockchain pada aset kripto tersebut. Faktor kedua, apabila diminta oleh pemerintah. Faktor ketiga, apabila sistem perdagangan Indodax belum dapat menjalankan sistem blockchain yang baru pada aset kripto itu. Faktor keempat,
apabila Indodax sedang memindahkan perdagangannya dari pair rupiah ke dalam pair USDT atau sebaliknya. Nah, contohnya seperti aset kripto Luna yang baru saja diberhentikan perdagangannya di Indodax hari Sabtu malam kemarin. Kenapa? Karena jaringan sistem blockchain pada Luna atau dikenal juga dengan Terra baru saja mengalami kegagalan dan diberhentikan secara total. Oleh karena itu, Indodax untuk melindungi para member Indodax, kita terpaksa memberhentikan perdagangan Luna secara sementara. Tapi ditunggu saja, begitu jaringan daripada Terra berjalan dengan normal, yaitu jaringan yang digunakan oleh Luna, tentu saja Indodax akan memperdagangkannya kembali. Hal ini juga berlaku untuk token BTT dan VD yang nantinya juga akan dilanjutkan perdagangannya di Indodax. So, stay tune, tunggu kabar berikutnya. Nah ya, gitu ya teman-teman. Jadi itu langsung dari bosnya si Indodax ini ya. Jadi ini announcement resminya. Alasannya kalau misalkan di delisting itu ada 4, tadi sudah disampaikan juga. Dan apa yang terjadi pada Luna juga sudah disampaikan sama Pak Oscar juga. Kemudian juga ada update juga seputar VD dan BTT yang akan kembali bisa diperjualbelikan lah ya di Indodax. Jadi tinggal menunggu aja buat teman-teman sekalian yang masih nungguin BTT ya, udah sempat diundur beberapa kali, dan juga VD yang entah bagaimana info kelanjutannya, dan sekarang sudah di-announce langsung dan secara ya pokoknya secara langsung lah ya, sama Pak Oscar, di mana adalah bosnya si Indodax. Jadi kemarin-kemarin yang masih bingung bagaimana, nah ini udah ada pernyataan resminya dari Pak Oscarnya sendiri ya. Jadi semoga bisa bermanfaat dan menjawab istilahnya kebingungan dari teman-teman sekalian ya. Nah, kemudian sedikit ngebahas juga, kemarin ada yang nanyain kalau misalkan Luna itu bisa diperdagangkan di mana aja. Kalau misalkan langsung dicek aja ya teman di sini. Untuk Terra Luna di CoinMarketCap, sekali lagi saya mau menginfokan buat teman-teman yang belum tahu, di CoinMarketCap bisa kalian cari Luna. Kemudian kalian cari untuk di Terra Market. Nah, di sini bagian spot bisa dan lain sebagainya, tinggal kalian pilih aja. Kemudian di sini klik see all market atau melihat semua market. Nah, di sini kelihatan exchange mana aja yang masih bisa memperjualbelikan si Luna ini, dan juga pairingnya apa aja. Ada pair USDT, BUSD dan lain sebagainya. Di sini kelihatan sangat-sangat jelas gitu ya. Buat yang masih bingung, ini bisa disimak teman-teman, oke? Nah, juga untuk terakhir ini untuk Luna pair BUSD ya di Binance time frame 1 jam. Jadi memang secara overall dia memang sudah going up kemudian drop gitu kan, drop, and then sekarang ini posisinya hanyalah sideways. Jadi buat teman-teman sekalian mungkin yang mau memanfaatkan untuk jangka pendeknya, ini dia bermain di range sideways saat ini di posisi sekarang ini ya. Ini di sekitar 0,000174 sampai 0,000295. Jadi masih di range kisaran itu aja dia sideways. Jadi yang buat istilahnya main-main kecil atau tipis-tipis aja ini ya bisa. Cuman ingat sekali lagi, ini masih benar-benar resikonya tinggi kalau misalkan bermain di Luna ini sendiri. Jadi sesuai video saya yang kemarin sudah saya bagikan buat teman-teman sekalian yang memang sudah cuan banyak dan lain sebagainya, kalau misalkan mainin profitnya ya itu lebih safe lagi gitu ya. Soalnya yang dimainin itu cuman profitnya, modalnya sudah diambil, ditarik lagi gitu ya. Jadi hanya sekedar mengingatkan itu aja. Kemudian kalau misalkan kita lihat aja secara pattern ya, di sini ngebentuk seperti yang namanya channel juga bisa ya. Di sini bentuk yang namanya channel juga bisa, and then dia sudah break dari channelnya. Kalau misalkan next targetnya lagi bisa diperhatikan area ini untuk si Luna, ini time frame 1 jam by the way. Ya di kisaran sini sebelum menjadi support and then resistance itu di sekitar 0,003225 dolar ya. Bisa diperhatikan area situ. Next lagi di kisaran area sini teman-teman 0,000437, dan di highestnya di sekitaran sini ya. Nah, di kisar-kisaran 0,000532, sekitar area itu yang menjadi area next target resistance untuk si Luna ini sendiri. Oke. Dan kalau supportnya tadi sudah saya sampaikan juga, untuk di lowest point di bagian bawah itu di 0,00018 ya. Kisaran-kisaran area itu bisa diperhatikan untuk jangka pendeknya. Tapi kalau misalkan dia drop yang nggak mampu istilahnya maintain area support bawahnya ini, wah dia bisa drop lebih dalam lagi, bisa endorser lebih dalam lagi. Itu yang harus diwaspadai sama teman-teman sekalian ya.
Jadi itu sekilas informasi atau tambahan info ya dari Luna plus juga VD dan BTT. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya, teman-teman sekalian para trader yang aset mungkin kripto. masih bingung dan lain sebagainya. Dan always Dior bisa analisa kembali sebelum make decision, apalagi Luna itu benar-benar high risk posisi sekarang ini. Semoga beruntung teman-teman sekalian dan sampai jumpa untuk next video Some Profit.